Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Soekardi, yang terhormat Bapak Pengurus, semuanya saja yang telah berupaya sekuat tenaga untuk terlaksananya kegiatan ini, dan Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan kepada kita yang sampai saat ini kita masih diberikan oksigen, masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mampu melaksanakan bulan puasa ini sampai pada akhir bulan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan beribadah selama hidup kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab ke-40. Sampai pada bab ke-40 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, berarti sudah banyak hadis yang kita baca. Nah, pada bab 40 ini judulnya berbakti kepada orang tua. Dan mungkin kita sudah banyak mendapatkan materi tentang berbakti kepada orang tua. Tapi kita bacakan aja hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Dan pada pembukaan ini kita mudah-mudahan pada beberapa hadis yang kita baca, tapi pada pembukaan ini kita Al-Qur'annya dulu. Nah, baik, kita mulai. Orang tua. Siapa sih orang tua itu? Orang tua itu ada ayah dan ibu. Itu orang tua. Orang tua pokok itu ayah dan ibu yang bertanggung jawab pendidikan anak-anak dari segala aspek kehidupannya sejak kecil dan hingga dewasa. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab disebutkan walidain. Walidain itu dua orang yang melahirkan kita. Karena tidak ada keduanya, maka tidak akan lahir kita. Jadi kita sekarang tidak boleh meniru Nabi Isa. Tidak boleh. Cukup Nabi Isa saja yang ada ibunya. Tidak ada bapaknya. Jadi orang tuanya ya ibu. Nah, cukup Nabi Isa. Kalau sekarang ini kita, niru Nabi Isa ya. Tidak ada. Juga niru Nabi Adam. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tidak mungkin. Nah, jadi orang tua itu adalah walidain
yang melahirkan kita dan yang membesarkan kita. Kalau ada walidain dan ada yang membesarkan. Nah, ada golongan orang tua yang dikatakan orang tua yang urutan keduanya. Yang pertama adalah bapak ibu yang melahirkan, itu orang tua, yaitu bapak ibu kandung, itu orang tua kita. Yang kedua, bapak ibu yang mengawinkan, karena wali itu tidak boleh kecuali orang tua. Baru nanti kalau orang tua tidak ada, baru pada. Yang ketiga adalah bapak ibu yang mengajarkan kita. Nah, jadi kalau kita itu punya guru, nah itulah termasuk golongan orang tua. Ini saya ambil dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu orang tua. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, dari kedua orang tua itu ada bapak ibu, siapa yang pertama yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan. Ya, tentunya adalah yang melahirkan. Karena pada dasarnya bapak itu hanya titip atau hanya tanam saja. Kalau sudah ditanam, yang merawat siapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan ibu itu sebagai kebun. Nisya'ukum harsul lakum. Wanita kalian adalah kebun-kebun kalian. Nah, dengan kebun itu kita bisa apa? Bapak-bapak bisa apa? Nah, hanya bisa menanam. Hanya bisa menanam. Untuk selanjutnya, terserah tanah itu bagaimana. Subur dan tidak, betul-betul dirawat. Bagaimana bisa subur, bagaimana bisa menguntungkan, bagaimana bisa gemuk dan lain sebagainya. Ya terserah tanah itu. Nah, terserah tanah itu. Nah, begitulah ibu. Jadi dia merawat luar biasa. Nah, apalagi menyusuinya. Apalagi, banyak sekali. Maka ibu yang pertama kali yang kita perhatikan. Dan ibu itu senantiasa kita harapkan kedatangannya. Maka ibu itu, kalau orang tua itu meninggal ibu dulu, maka anak itu susah. Karena sudah tidak ada yang diharapkan kedekatannya. Biasanya bapak-bapak itu kalau istrinya meninggal duluan, ya terus nggak lama nikah lagi. Golek liane itu biasanya bapak-bapak itu begitu. Tapi ada ibu-ibu itu bahkan di dalam hadis, barang siapa yang bisa atau memilih merawat anaknya, seorang ibu yang memilih merawat anaknya, jikalau ditinggal mati sama suaminya, padahal dia waktu itu laku untuk nikah, maka dijamin, disediakan Allah surga. Itu luar biasanya ibu-ibu dalam merawat anaknya. Dijamin masuk surga. Nah, ibu mulai urusan hamil, urusan melahirkan, urusan menyusui, urusan merawat, urusan mendidik, nah itu biasanya ibu. Ya, ibu itu luar biasa. Maka sebagai bapak harus hati-hati. Apalagi sekarang ini kita punya anak yang punya calon menantu. Kita harus bisa memilihkan. Jangan sampai urusan menyusui, urusan merawat dan lain sebagainya, urusan mendidik lah. Kita sudah memilihkan sekarang, dipilihkan. Oh, ini yang cocok untuk menjadi
orang tua dari cucu saya. Nah, itu sudah dipilihkan. Jangan sampai nanti keliru. Nanti kalau keliru, aduh, nah, anak-anak kita jadi susah. Nah, gitu. Kita lanjut. Dalam Al-Quran, kedudukan orang tua dan kewajiban kita. Ini kedudukan orang tua dan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat kedua ayat 83 telah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Monggo, Buati diartikan. Ini slide-nya belum berubah loh Ustaz, dari tadi itu. Nah, belum berubah lagi. Iya, kan tetap itu siapa orang tua itu. Ustaz. Ya, dan kalau begitu dibuka aja Bu Qur'annya. Surat kedua ayat 83. Sampun Ustaz. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengikuti kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik. Ustaz. Dalam ayat ini ada ibadah dan ada ihsana. Ada ibadah dan ada ihsana. Ada ihsanan berbuat baik. Tapi ada ibadah. Kalau ibadah kepada Allah ya sudah jelas baiknya. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah tatkala misaqo. Akhadna kami ambil perjanjian, akhadna kami ambil misaqon perjanjian. Ini misaqon tidak hanya ahdun, ya, misaqon itu perjanjian yang kuat. Kayak akad nikah itu adalah bahasanya pakai misaqon. Tidak menggunakan bahasa ahdun. Bani Israel dengan Bani Israel. La ta'buduna, jangan sekali-kali kamu menyembah illallah kecuali Allah. Ini adalah ibadah. Ya. Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah memenuhi kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita dipenuhi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segalanya untuk kalian, apapun yang ada di dalam langit dan apapun yang ada di dalam bumi, seluruhnya. Nah, kemudian diciptakan itu tentu ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali tunduk kepadaku. Nah, itu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan targetnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target akhirnya supaya manusia itu bertakwa. Nah, tujuan bertakwa sama dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, sehingga manusia itu serba gampang, ya, serba mudah segala urusannya, serba mudah ekonominya, serba mudah, ya, serba dimudahkan. Sehingga manusia itu awalnya diciptakan dari yang terbaik, tujuan target akhirnya supaya manusia tidak banyak masalah. Tidak banyak masalah. Hidup di dunia serba gampang. Nah, wabil walidaini. Ya, wabil walidaini. Di sini hanya dipisah dengan wa. Tidak dipisah dengan summa. Ada summa, ada wa. Wabil walidaini, dan kepada orang tua itu ihsanan. Nah, kalau ibadah itu hanya kepada Allah, nah kepada manusia tidak boleh namanya ibadah itu. Nah, kalau kepada Allah, hanya kepada Allah saja ibadah. Tapi ihsanan itu kepada orang tua. Ihsanan itu kepada orang tua. Nah, ihsanan itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan hanya kepada Allah karena Allah, mencari ridha Allah. Lah, itu di samping ihsanan juga bernilai ibadah. Nilainya ihsanan. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan. Oh, ini menunjukkan luar biasanya kedua orang tua itu. Kedudukannya hanya dipisah dengan wa. Kalau dipisah dengan wa itu berarti seakan-akan tidak ada tabir. Seakan-akan tidak ada tabir antara orang tua dan Allah. Jadi kalau orang tua itu minta kepada Allah, maka langsung. Kalau orang tua itu berbicara, maka langsung. Maka sukses anak itu terserah orang tua. Makanya orang tua itu jangan sekali-kali mengatakan jelek kepada anaknya. Jangan sekali-kali mengatakan jelek kepada anaknya. Apalagi anaknya yang belum mendapatkan beban, belum mendapatkan kewajiban. Kalau anaknya belum mendapatkan kewajiban, jangan dibilang, oh anak kok nakal. Jangan dibilang begitu. Karena ucapan orang tua itu sangat dekat dengan Allah. Tidak ada tabir sama sekali. Padahal anak itu belum mendapatkan kewajiban, itu bagi Allah, anak itu berbuat apa saja belum ada nilainya, belum dicatat. Kenapa kita kepada sebagai orang tuanya mengatakan jelek, mengatakan sudah menilai? Tidak, jangan. Upayakan sekarang yang jadi anak, yang jadi orang tua, ya jangan sampai menilai anak kecil, oh kamu jelek, kamu salah dan lain sebagainya. Nah, kita arahkan. Apalagi jadi orang tua. Kita sebagai orang tua, sebagai yang punya sekarang ini, mungkin ada yang tidak punya anak kecil tapi punya cucu. Nah, harus diingatkan sebagai orang tua begitu. Karena suksesnya anak itu pada orang tua. Bahkan di dalam hadis Nabi, surganya anak itu pada orang tua. Yang dimaksud surga itu berarti lambang kesuksesan. Apapun yang diinginkan anak pasti bisa karena dia masih punya orang tua. Nah, itu ihsana. Wadil kurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Baru selanjutnya adalah kepada kerabat, kepada anak yatim, pada miskin, pada berkata baik kepada manusia dan melaksanakan sholat, masalah itu selanjutnya. Tapi yang paling utama, yang namanya berbuat baik, itu adalah kepada orang tua. Itu surat kedua ayat 83. Surat keempat ayat 36.
Bu Wati disiapkan surat keempat ayat 36. Siap. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Enggak. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik. Wa'budullah. Dan beribadahlah kepada Allah. Nah, perintah Allah itu hanya satu, itu aja. Beribadah kepada Allah. Tidak ada perintah yang lain. Kalau perintah yang lain itu imbas dari wa'budullah. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wama umiru, wama dan tidak umiru saya perintahkan. Illa kecuali. Kecuali itu banyak apa sedikit? Ya, kecuali ya hanya satu. Kecuali la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Tapi illa, ya yang diakui hanya satu, illallah, Allah. Hanya satu-satunya. Wama umiru tidak saya perintahkan. Jadi perintah itu banyak. Nah, perintah itu banyak sekali. Perintah dari siapa saja itu banyak. Tapi illa liya'budullah, tidak saya perintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Mukhlisina, dengan ikhlas. Dengan ikhlas, jangan dengan terpaksa. Dengan ikhlas itu bagaimana? Ya dicoba dengan khusyuk. Khusyuk, ya. Tahu bagaimana caranya bisa khusyuk. Nah, nanti ada waktu-waktu tertentu bagaimana supaya bisa khusyuk. Karena kalimat khusyuk itu di Al-Quran yang saya lihat itu hanya 4 tempatnya. Khusyuk di dalam doa, khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam membaca Al-Quran, dan khusyuk di hari kiamat. Ya. Itu kalimat khusyuk. Wala tusyriku bi syai'a. Dan janganlah musyrik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, selain sesudah itu, perintahnya satu, kemudian ihsanan, berbuat baik kepada orang tua. Ternyata ihsanan itu pada orang tua. Yang paling utama ihsanan pada orang tua. Ya, nomor 1. Sebelum yang lainnya, maka ihsanan pada orang tua dulu. Nah, selanjutnya di surat 6 151. Surat 6 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Coba diartikan, Bu. Iya, Ustaz.
Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, qala ta'alu. Qala bersabda Allah Subhanahu wa taala, ta'alu, ke sini. Sini kau Muhammad. Untuk apa? Atlu ma'ukhiyah. Saya bacakan sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Yang diharamkan, harama alaikum. Harama rabbukum alaikum. Diharamkan pada kalian. Apa? Allah tusyriku bihi syai'ah. Supaya kamu tidak mensekutukan Allah bihi dengannya syai'an, segala sesuatu. Ya, jadi haram betul. Ini kenapa di pertama kali? Karena luar biasanya musyrik itu. Dosanya luar biasanya. Musyrik itu bahasa sekarang. Bahasa sekarang itu artinya selingkuh. Gitu. Bersekutu dengan yang lain atau bahasa selingkuh, bahasa kerennya. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang laki-lakinya musyrik atau selingkuh, wah marahnya luar biasa dan sulit dimaafkan. Begitu juga bapak-bapak sama. Makanya sulit kalau musyrik itu selingkuh itu dimaafkan itu sulit. Maka jangan sampai selingkuh. Ya, atau jangan sampai ketahuan selingkuh. Ya. Jangan sampai selingkuh. Wala tusriku bi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Nah, karena wa bil walidaini dan kepada orang tua selalu gandeng. Dengan perintah ibadah selalu gandeng. Ibadah dan jangan musyrik, selalu gandeng. Sampai betul-betul pentingnya kepada orang tua itu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi, "Qul ta'alu." Kesini. Sini saya bacakan atlu ma ukhiyah. Ya, atlu ma khurima. Saya bacakan kepadamu apa yang diharamkan. Nah, ini betul-betul luar biasanya orang tua itu. Maka orang tua itu harus hati-hati dan sebagai anak harus berbakti betul yang pertama kali. Selanjutnya surah 17 ayat 23. Selanjutnya nggak bisa muncul Mas Yanfu ya. Masih tetap Ustaz. Enggak bisa Ustaz. Iya. Jadi saya nggak paham kalau nggak bisa muncul. Nah, Ya. karena biasanya saya nggak pakai laptop ini. Laptopnya dibawa ujian. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qadha, dan telah diputuskan. Ya, qadha itu hakim itu memutuskan. Makanya bahasa Arabnya qadhi. Ya, sering kita kenal dulu itu qadhi. Ya, sebagai pemutus. Dan kalau sudah diputuskan, itu tidak bisa dirubah lagi. Sudah hitam di atas putih, kemudian diketok, nah, udah tidak bisa dirubah. Di otak-atik nggak bisa, dibolak-balik juga nggak bisa. Karena itu sudah diputuskan. Dan siapa yang memutuskan? Allah. Wa qadha rabbuka, dan telah memutuskan Tuhanmu. Isi keputusannya, Allah ta'budu illa iya. Hendaklah kalian tidak mensekutukan Allah. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Menyembah illa iya, hanya kepadanya. Jadi sudah keputusan Allah. Tidak bisa tidak. Hanya menyembah itu hanya kepada Allah. Maka bisa mengakibatkan dosa besar. Ya, bisa mengakibatkan tidak dimaafkan. Ya, nah, itu tidak menyembah atau menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Itu begitu. Yang kedua, keputusannya adalah wabil walidaini ihsana. Keputusan yang kedua, keputusan yang pertama, jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Sembahlah hanya kepada Allah. Itu keputusan yang pertama, keputusan Allah. Keputusan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat ihsan. Nah, ihsan, kalimat ihsan itu artinya apa? Nah, ihsan itu kalau saya umpamakan, kita menyembah kepada Allah, kita sholat, itu kita tahu nggak Allah? Nah, kita nggak melihat, kita nggak melihat. Tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sehingga kita dimanapun selalu ingat Allah. Dimanapun selalu ingat Allah. Kita nggak tahu Allah, tapi yakin Allah melihat kita. Itulah ihsan. Nah, jadi dari kalimat yang pertama dari surat Al-Baqarah 83, dari An-Nisa 36, Al-An'am 151, Al-Isra 23, semuanya orang tua itu disandingkan dengan perintah ibadah kepada Allah. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu disandingkan kepada perintah beribadah kepada Allah. Itu karena pentingnya orang tua kepada anak. Jadi pentingnya anak berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya. Nah, apa kewajiban kita? Nah, kewajiban kita. Coba dilihat surat Luqman 14. Surat Luqman 14. Nah, sudah ketemu, Bu? Sampun. Oke, saya bacakan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan
perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Wawasoina, kami pesankan. Wawasoina itu selalu kami pesankan. Selalu pesankan. Tidak hanya diperintahkan. Soina itu pesan. Selalu. Nah, al-insan kepada manusia. Tidak hanya kepada orang mukmin saja. Tidak hanya kepada orang muslim. Tapi seluruh manusia. Ya, dipesankan. Makanya kalau ada anak durhaka kepada orang tua, langsung akibatnya. Apakah dia muslim atau dia non-muslim, muslim atau kafir, sama. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasanya kepada orang tua. Baik itu orang tua itu muslim maupun orang tua tidak muslim atau kafir. Begitu luar biasanya. Kemudian tidak disebutkan Allah ta'budu syai'an wala tusyriku bi. Kalimatnya yang pertama tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini muslimaini ihsanan. Tidak ada kalimat muslimaini, tidak ada kalimat mukminaini ihsanan, tapi insan, seluruh manusia. Wawasoinal insan biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Kenapa diwasiatkan kepada diwasiatkan manusia terhadap orang tuanya? Karena hamalat ummuhu, telah mengandung kepada insan, ummuhu, ibunya. Bayangkan mengandung itu selama 9 bulan. Nah, tambah besar, tambah berat. Saumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Rahman Rahimnya, ya, saumpama di dalam diri wanita itu tidak ada rahim, namanya rahim, di rahimnya, maka wanita itu akan berat sekali. Dan bertambah lama bertambah berat dan bahkan kaku. Ya. Nah, Allah di dalam rahimnya itu, di dalam perut ibu ada nama Allah Ar-Rahim. Di situ ada disematkan nama Allah, namanya Rahim. Sehingga kalau hamil itu tidak merasa berat, tapi merasa senang. Ya. Merasa senang. Karena di situ disematkan Ar-Rahim. Nah, kalau dipikir wahnan ala wahnin, mengandung itu susah di atas susah. Ya. Kalau tidur ya susah, berdiri ya susah. Ya mungkin gegeri kaku dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya. Nah, susah. Bertambah-tambah, wahnan ala wahnin itu bertambah susahnya, bertambah berat, sampai melahirkan, rasanya plong, alhamdulillah sudah melahirkan. Wa fisaluhu, dan memisah. Ya, misah itu maksudnya menyusui, ya, memusui. Fi amaini, dalam 2 tahun. Ya. Jadi tidak hanya mengandung saja yang susah, tapi menyusuinya juga dalam 2 tahun. Nah, perintahnya, wasiatnya, anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku, wali walidayya, waskurli walidayya, dan hendaklah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi bersyukur itu ada 2. Ada bersyukur kepada Allah, ada bersyukur kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, yang mengandung kita,
dan orang tua yang menyusui kita, lah hendaklah kita bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya apa? Bersyukur itu artinya apa? Bersyukur itu artinya melaksanakan pemberian sesuai dengan kehendak yang memberi. Melaksanakan pemberian sesuai dengan kehendaknya yang memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi kita dengan berbagai macam isinya bumi untuk manusia. Untuk apa? Untuk beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi jasad kita atau tubuh kita dengan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Untuk apa? Intinya adalah supaya beribadah itu dengan sempurna. Sujud dengan sempurna. Ruku dengan sempurna. Itu intinya begitu. Kalau tidak digunakan, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka di antara bersyukur itu kepada Allah itu kita harus izin pakai. Kalau tidak izin pakai itu sama kalau ada barangnya orang, kemudian langsung kita pakai. Nah, kalau mencuri itu langsung kita pakai aja, gasap. Ya. Tapi kalau izinnya ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan Bismillah. Melangkah dengan Bismillah. Apapun dengan Bismillah. Itu izin pakainya dengan kalimat Bismillah. Wali walidayya dan bersyukur kepada orang tua. Orang tua membesarkan kita, mendidik kita, membiayai kita. Semuanya untuk apa? Tidak ada niat jelek dari orang tua. Ya, tidak ada keinginan orang tua itu yang nilainya atau niatnya jelek. Semuanya menginginkan anaknya yang terbaik. Terbaik untuk anaknya, terbaik untuk anaknya. Bahkan orang tuanya susah pun tidak apa-apa. Yang penting terbaik untuk anaknya. Nah, terbaik untuk anaknya itu tujuannya apa? Nah, itu anak harus mampu mensyukurinya itu. Nah, anak harus mampu mensyukurinya. Ilayyal masir, dan kepada Allah segalanya dikembalikan. Jadi kuncinya di situ. Nah, apapun yang kalian kerjakan, intinya kepada Allah kembali. Ada nilainya, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua itu? Setelah tadi itu wahnan ala wanin, susahnya begitu luar biasa orang tua. Nah, bagaimana Allah memerintahkan? Coba dilihat surat kedua ayat 215. Surat kedua 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Saulang. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Allah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'aluna, bertanya mereka kepadamu. Madza yunfikun, apa yang harus mereka infakkan.
Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu perintahnya Allah. Apa yang kami berikan kepadamu, sebagian yang kami berikan kepadamu, itu infakkan. Sebagian. Nah, infak apapun itu, kata Allah, kul ma anfaktum, kul katakan ma anfaktum, apapun yang kamu infakkan min khairin, dari kebaikan-kebaikan, min khairin, dari kebaikan-kebaikan, maka yang pertama falil walidain, menggunakan kalimat falil walidain. Punya apa saja orang tua dulu. Punya apa saja orang tua dulu. Infak apa saja orang tua dulu. Falil walidain, menggunakan fa. Ya. Baru selanjutnya wal akrobin, wal yatama, wal masakin, wal nisabil. Baru selanjutnya itu. Tapi yang pertama dulu falil walidain. Nah, falil walidain itu kalimatnya fa. Bukan mas seperti wal akrobin, wal yatama, wal masakin, wal nisabil. Nah, tapi yang pertama adalah falil walidain. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan-kebaikan, fa innallaha bi alim, ya, Allah Maha tahu. Kalian punya perbuatan baik, kamu berikan kepada anak yatim dulu, orang tuamu kamu tinggalkan, kamu duakan, nomor duakan. Wal yatama, wal masakin, kamu perhatikan orang miskin, orang tuamu kamu duakan. Allah tahu. Allah tahu. Ya. Orang tuamu kamu duakan, apa kamu nomor duakan, atau kamu nomor satukan, Allah tahu. Nah, maka ada nilainya. Ada nilainya. Nah, seakan-akan Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu menomorduakan orang tua. Saya tahu apakah kamu menomorduakan orang tuamu ataukah kamu menomorsatukan. Saya tahu. Perintah saya nomor 1. Walil walidaini wal aqrabun. Dan apapun yang kamu kerjakan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, selanjutnya kembali ke 17:23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Coba perhatikan 17:23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini tadi kita sudah bahas tentang alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, sekarang permasalahannya imma yablughanna indakal kibar. Ya, tatkala sudah sampai usia tua, akaduma salah satunya. Kenapa kok langsung usia tua? Ya, usia tua. Biasanya anak itu kalau orang tuanya masih bisa bekerja, maka tidak berani. Bahkan orang tua masih mensubsidi.
masih ikut cawe-cawe, maka orang tua tak berani bilang kepada orang tua, bilang A, bilang apa, bilang nggak mau, nggak berani. Karena masih banyak pertolongan orang tua. Tapi kalau orang tua itu sudah pensiun, sudah tidak bekerja, sudah tidak mendapatkan, sudah tidak menghasilkan apa-apa, nah, maka pesan, ya, keputusan Allah, jikalau orang tuamu sudah tua, nah, aukilahuma, ya, di antara keduanya, wala takullahuma maka kamu jangan sekali-kali takul. Mulai saat itu sampai selanjutnya jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya ah. Nah, orang tua bilang bapak iki, ibu ini, jangan sampai bilang begitu. Ya, betapa sedihnya itu menyebabkan orang tuamu bisa mengundat-undat kamu bisa begitu nih, orang tua yang membesarkan. Kamu nggak ada orang tua, orang itu bisa amalan-amalan itu bisa diundat-undat. Padahal diundat-undat itu menyebabkan rusaknya amal, ya. Nah, itu begitu. Jadi jangan sampai mengatakan. Bahkan di dalam hadis Nabi, kalau ada anak yang masih mendapati orang tuanya tua, kemudian dia tidak masuk surga, itu kerugian yang luar biasa. Maka beruntunglah kalau ada anak yang ditunggoi orang tuanya sampai tua. Ini jaminan masuk surga sudah ada. Apa? Kemana surganya? Di orang tua itu. Di orang tua itu. Wala tanhar, dan jangan sampai membentak. Orang tua jangan sampai dibentak. Ya, mengatakan saja tidak boleh, apalagi membentak. Ya. Wala tanharhuma, ya, kepada keduanya. Wakul lahuma, dan katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan, dengan perkataan karima yang mulia. Kataan yang bagus. Kalau toh salah ya ngomongnya yang bagus. Lah itu jangan sampai dibentak, jangan sampai. Nah, itu di dunia. Nah, di dunia dan saat orang tua meninggal. Gimana saat orang tua meninggal? Kita doakan. Coba dilihat surat 14 ayat 41. 14 ayat 41. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Nah, Rabbana, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya. Jadi setiap kali minta maaf, kita minta maaf, jangan lupa meminta maafkan kepada Allah. Setiap kali berdoa, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, atas segala kesalahan saya. Jangan lupa juga meminta maafkan kepada Allah. Memintakan maaf pada Allah, kepada orang tua kita. Jangan lupa. Setiap kita minta maaf kepada Allah, harus juga meminta maafkan orang tua pada Allah. Begitu. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim. Luar biasanya doa Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu pemimpin orang muttaqin, abal bashar, bapaknya manusia, pemimpin abal bashar juga disebut dengan bapaknya para nabi. Luar biasa. Ternyata yang disebut Nabi Ibrahim itu tidak hanya dirinya dan tidak hanya orang tuanya saja. Wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, walil mu'minina, dan orang-orang mukmin. Tidak ada orang mukmin di dunia saja. Yauma yakumul hisab. Doa Nabi Ibrahim itu semuanya diterima oleh Allah. Ada doa Nabi Ibrahim
minta supaya di Mekah itu ada orang yang bisa membacakan kitab-kitab Allah, diterima oleh Allah dengan adanya Nabi Muhammad. Oh, terbukti. Nah, kemudian doanya Nabi Ibrahim lagi, Mekah itu tanahnya tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya penduduknya bisa makan makanan yang segar-segar. Loh, ternyata luar biasa. Buah apa yang tidak ada di sana? Semuanya ada. Ya, ada. Bahkan yang kita di sini nggak ada, di sana ada. Oh, itu luar biasanya. Nah, kita sebagai orang mukmin dapat doanya Nabi Ibrahim, nanti dimintakan maaf kepada Allah di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin sampai meninggal dunia tetap dijadikan oleh Allah sebagai orang mukmin sehingga nanti kita mendapatkan doa ini. Nah, doa untuk dirinya minta maaf dan tidak boleh dipisahkan dengan doa minta maaf, memintakan maaf orang tua. Satu lagi, ya, ayat 7128. Ya. Surat 71 ya Ustaz. Surat 7128. Surat Iya. Nuh. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang dolim itu selain kehancuran. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Duh Tuhan kami, Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Jadi minta maaf itu selalu digandengkan. Setiap kita minta maaf kepada Allah, setiap itu pula kita meminta maaf. Kita mintakan maaf orang tua. Setiap kita minta maaf kepada Allah, ya, setiap itu pula kita minta maafkan orang tua kepada Allah. Waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wala tazidid dhalimina illa tabara. Dan jangan sekali-kali ditambahkan, ini doa kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim itu siapa? Kalau di sini ada yang paling dekat. Nah, orang yang zalim itu orang yang tidak mau mendoakan orang tua, orang yang tidak mau bersyukur kepada orang tua. Yang paling dekat. Nah, kalau di sini zalim ya zalim. Nah, orang yang tidak mau beriman. Nah, illa tabara, kecuali kehancuran. Oh, ini doa Nabi begitu. Ya. Kalau orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya, maka didoakan hidupnya hancur. Wala tazidid dhalimina illa tabara. Bapak Ibu sekalian, itu pembukaannya pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk besok kita mulai pada hadis yang pertama. Monggo bila ada yang